Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Al-Hafiz Khairullah dari kelas 2C jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik UIR. Di sini saya akan menjelaskan dari materi matematika diskrit kali ini, yaitu berjudul fungsi khusus, di mana fungsi khusus ini dipakai dari beberapa cabang ilmu komputer. Fungsi khusus sendiri ada 4. Yang pertama itu fungsi floor dan ceiling, fungsi modulo, faktorial, lalu fungsi eksponensial, perpangkatan, dan logaritmik. Kita akan membahas fungsi ini satu persatu. Dimulai dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi floor dan ceiling, dilambangkan dengan ini. Dilambangkan seperti kurung ke awal, tetapi memiliki salah satu tangkai di atas dan di bawah. Kalau di floor, tangkainya di bawah; di ceiling, tangkainya di atas. Penjelasannya, misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X dilambangkan dengan floor X, di mana bilangan X ini terdapat di dalam kurung floornya. Sementara fungsi ceiling dari X dilambangkan dengan ceiling X ini. Definisinya, untuk fungsi floor X menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Artinya, membulatkan suatu bilangan atau X itu sendiri ke bawah. Jadi, floor X atau fungsi floor membulatkan suatu bilangan ke bawah. Sementara ceiling, fungsi ceiling menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Artinya, membulatkan bilangan X ke atas. Jadi, fungsi ceiling ini untuk pembulatan bilangan ke atas. Contoh, ada suatu bilangan. Contoh yang pertama yaitu dari fungsi floor. Ada satu bilangan 3,5, difungsi-floorkan menjadi 3. Lalu untuk bilangan negatif difloorkan, contohnya bilangan negatif min 3,5 difloorkan menjadi min 4. Lalu untuk ceiling, contoh ceiling, misalkan ada satu bilangan 4,8 diceilingkan menjadi 5. Lalu contoh negatifnya ada bilangan min 4,8 diceilingkan jadi min 4. Fungsi modulo. Yang kedua, fungsi modulo. Penjelasannya, misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mod, yang dalam hal ini A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Secara lebih rinci, A mod M sama dengan R, sehingga demikian A sama dengan MQ tambah R dengan 0 lebih kecil atau sama dengan R, dan R lebih kecil dari M. Beberapa contoh fungsi modulo. 25 mod 7 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah dengan bisa dengan cara yang sederhana, misalnya 25 perkalian sederhana 7 dikali berapa kali berapa, hasilnya 25. Atau A sama dengan 27, dimana hasil A 25/7 kan bersisa. Sisa dari bagi 25/7 adalah R. Jadi 7 kali 3, A nya 3, 21. Berarti sisanya 4 untuk menjadi 25. Jadi 4 di sini merupakan R. Begitu juga dengan bilangan negatif, ada min 25 mod 7, berapa R nya? Untuk R sendiri rata-rata merupakan bilangan positif, jadi kita pastikan R nya merupakan bilangan bulat positif. Jadi seperti di atas juga, 7 kali berapa hasilnya min 25. Di sini dikalikan ke 7 kali negatif 4 min 28. Sisanya positif 3. Jadi R di sini adalah 3. Fungsi faktorial.
untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif n faktorial dari n dilambangkan dengan n faktorial. Didefinisikan atau dirumuskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali titik-titik dikali n kurang 1 dikali n, dimana di sini merupakan perkalian beruntut dari bilangan bulat 1 sampai bilangan n itu sendiri. Di sini n merupakan bilangan terakhir dan merupakan bilangan n faktorial itu sendiri. Dan sini n dikurang 1 berarti bilangan sebelum bilangan n itu. Misalkan di sini 5, misalkan di sini 4 faktorial. Berarti di sini 1 dikali 2 dikali 3 dikali n 4. Berarti dikali 4. Contohnya, ada bilangan bulat 5 faktorial. Pengerjaannya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 120. Jadi 5 faktorial sama dengan 120. Berikutnya, fungsi eksponensial dan logaritmik. Bentuk fungsi eksponensial atau perpangkatan positif, contohnya bentuknya seperti a pangkat n sama dengan dalam kurung a kali a kali a kali a sebanyak n pangkat itu sendiri. Jadi a kita masukkan ke sini bilangan bulat dikalikan sebanyak n pangkat itu sendiri. Itu untuk pangkat positif. Sementara untuk kasus perpangkatan negatif, biasanya a pangkat negatif n sama dengan 1 per a pangkat n. Jadi mengerjakannya dengan cara mempositifkan dulu pangkatnya. Jadi positifkan dulu cara pangkatnya dengan cara membuat bilangan bulat di sini menjadi bilangan pecahan atau desimal. Jadi a pangkat negatif n sama dengan 1 per a pangkat n. Coba kita buat contohnya. Contoh ada bilangan Contoh ada soal 3 pangkat min 3. Cara menyelesaikannya seperti cara di atas. Jadi kita bulatkan dulu atau kita jadikan dulu pangkat ini menjadi positif. Ini 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per satu per 3 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi 1 per 1/9. Jadi hasil dari perpangkatan 3 pangkat negatif 3 menjadi hasilnya adalah 1/9.
Berikutnya adalah fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik ketentuannya yaitu y sama dengan a log x menjadi x sama dengan a pangkat y. Jadi contohnya aja, misalkan ada bilangan atau ketentuan 4 log 64 sama dengan 3. Jadi 64 sama dengan 4 pangkat 3. Begitu. X sebagai 64, A-nya 4, Y-nya 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Baik, sekian penjelasan untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.